Dipecat Apple, Steve Jobs malah bikin Pixar, studio animasi 3D, perevolusi industri. Halo friends, siapa yang nggak kenal dengan produk-produk ikonik Apple? Pasti sudah nggak asing lagi nih. Tapi tahukah kalian, siapa sosok di balik kesuksesan Apple ini? Yah, Steve Jobs adalah otak jenius di balik kesuksesan Apple. Tapi tahu nggak sih kalian, bahwa Steve Jobs ternyata pernah dipecat dari Apple, kemudian malah membangun perusahaan raksasa lain nih. Loh, gimana ceritanya? Nah, di video kali ini kita akan mengupas kiprah Steve Jobs di luar Apple yang ternyata tak kalah hebatnya. Selamat datang di Zona Bisnis Peristiwa, tempat kita ngebahas peristiwa-peristiwa besar di dunia bisnis. Tapi senggol dulu tombol subscribe ya fans. Kronologi Steve Jobs dipecat dari Apple. Pada kisaran tahun 1985, perusahaan Apple yang kala itu dipimpin Steve Jobs sedang mengalami krisis kepemimpinan dan berujung pada keputusan Dewan Direksi yang memecat Steve. Ya, Steve Jobs, sang pendiri Apple, sebuah perusahaan revolusioner tersebut, dipecat dari perusahaan yang dia didirikan sendiri. Aneh juga ya, friend? Awalnya, spekulasi menyebutkan bahwa gaya manajemen Jobs yang konfrontatif dan kemampuan interpersonal yang buruk menjadi alasan dibalik pemecatannya nih. Juga karena Steve menuntut begitu banyak dari orang-orang yang bekerja untuknya, yang ngebuat banyak orang yang gak suka dengan dia. Ya, terang aja friend, Steve ini emang sangat temperamen dan bermulut tajam, bahkan gak ada karyawan yang berani satu lift dengan dia. Ngeri kali dah. Apa yang dilakukan Steve Jobs setelah dipecat? Bukan Steve Jobs namanya, kalau dipecat dari kerjaan terus nganggur. Sehabis mendapat pesangon dari Apple, Steve langsung gercep bikin perusahaan baru, yaitu Nexty atau NextEye dan Pixar. Nexty adalah perusahaan yang mengembangkan komputer yang inovatif dan canggih untuk pasar pendidikan dan bisnis. Nah, kelak pada tahun 1996, Apple Computer akan membeli Nexty dengan tujuan akan menggunakan sistem operasi Nexty atau Nexty Step untuk memperbarui sistem operasi Macintosh yang usang. Kemudian akan dikenal sebagai sistem operasi Mac OS X yang digunakan hingga saat ini. Tetapi kali ini kita tidak akan banyak bahas soal Nexty, melainkan perusahaan Steve Jobs yang satunya nih, yaitu Pixar. Pixar Animation Studio adalah pionir dalam industri animasi 3D. Mereka merilis film-film yang sukses luar biasa di box office seperti Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles, dan lain-lain, yang selalu langganan Oscar, dan menciptakan revolusi di industri animasi. Oh, luar biasa friend! Emang Steve ini memiliki darah inovasi yang hebat. Setiap perusahaan yang dia ciptakan mampu merevolusi industri. Awal mula Steve Jobs join Pixar. Pixar didirikan pada tahun 1986 oleh Edwin Catmull dan Alvy Ray Smith, sebelumnya bernama The Graphics Group. Perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Steve Jobs pada tahun 1986 dan diubah namanya menjadi Pixar. Pada awalnya nih friends, perusahaan ini bukanlah perusahaan animasi loh, tetapi perusahaan yang jualan komputer untuk grafis bernama Pixar Image Computer. Nggak nyangka kan? BTW, perusahaan ini tadinya punya George Lucas. Lu tahu kan, sutradaranya Star Wars? Dan kemudian dibeli Steve Jobs seharga 10 juta US dollar. Nah, inilah dia, tonggak awal lahirnya Pixar. Film pertama Pixar. Pada awalnya, bisnis Pixar yang jualan komputer grafis ternyata nggak laku, friends, dan malah mau bangkrut. Tapi kemudian John Lasseter, Chief Creative Officer Pixar, memiliki ide brilian nih friends. Dia menyarankan Pixar untuk membuat film animasi sendiri meskipun tadinya nggak yakin. Steve Jobs akhirnya setuju untuk mencoba langkah baru ini. Film animasi yang dikembangkan oleh John Lasseter ini bukanlah animasi biasa di zaman itu yang berupa animasi 2 dimensi atau gambar bergerak. Animasi yang dipunya Pixar sudah menggunakan teknologi 3 dimensi yang dibikin dengan software yang mereka ciptakan sendiri nih, di mana jenis animasi ini belum pernah ada sebelumnya. Nah, keunggulan ini nih yang dijadikan Pixar sebagai andalannya. Untuk mendapatkan dana, Steve Jobs kemudian bernegosiasi dengan Disney dan akhirnya mereka sepakat menandatangani kontrak senilai 26 juta US dollar untuk membuat 3 film bersama. Tapi Pixar masih membutuhkan dana lebih nih friends. Maka Steve Jobs membuat pertaruhan besar. Jobs memutuskan bahwa Pixar akan menjadi perusahaan publik tepat setelah merilis film pertama mereka, Toy Story. Ini adalah resiko besar karena keberhasilan film tersebut akan menentukan kelangsungan hidup Pixar.
Toy Story ini menggunakan pendekatan pengembangan cerita yang lain. Biasanya film animasi Disney dikembangkan dari frase "pada suatu ketika". Tetapi cerita Toy Story dimulai dari frase "bagaimana jika". Dan Toy Story memiliki premis cerita bagaimana jika mainan bisa hidup. Pendekatan ini kelak akan menjadi ciri khas film-film Pixar mendatang. Sampai tanggal peluncuran pun tiba, yaitu 22 November 1995. Film pertama Pixar, Toy Story, sukses luar biasa dan mampu membuat decak kagum para penonton. Dengan pengalaman grafis 3D atau 3 dimensi yang tidak pernah terlihat bahkan terbayang sebelumnya. Toy Story ini modalnya 30 juta US dollar dan meraup 394,4 juta US dollar di box office. Cuan banget nih friend. Tentu saja ini membuat saham Pixar melonjak tinggi to the moon dan menjadi Pixar sebagai studio animasi papan atas. Wow! Sejak saat itu, maka industri film animasi berubah selamanya. Film animasi yang tadinya hanya berupa gambar bergerak atau 2 dimensi, berubah menjadi 3 dimensi dengan gerak yang lebih realistik, dinamis, dan warna-warna yang memukau. Sampai-sampai nih, Disney yang tadinya merupakan perusahaan pembuat animasi terbesar di dunia harus bertekuk lutut kepada Pixar. Karena era 2D sudah tamat dan berganti dengan era 3D. Kemudian nama harum Pixar pun terus berlanjut dengan serangkaian film sukses mereka seperti Bugs Life, Monster Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Cars, Up, dan lain-lain. Yang juga merupakan pelanggan tetap Piala Oscar. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006, sejarah mencatat salah satu pembelian terbesar studio animasi oleh rumah produksi yaitu Walt Disney Company. Membeli penuh Pixar seharga 7,4 miliar dolar. Fantastis! Steve Jobs pun diganjar menjabat Dewan Direksi Walt Disney dan diberi saham 7%. Itu adalah nilai saham perorangan terbesar dalam struktur kepemilikan Disney. Wow banget friends! Sampai sekarang Pixar dan Disney masih mendominasi pasar film animasi dan tak henti menciptakan inovasi dalam teknologi grafis perfilman yang selalu terdepan. Yah, perusahaan kecil yang dibeli Steve Jobs hanya senilai 10 juta US dollar, siapa sangka akan merevolusi industri animasi di masa kini nih. Hal ini membuktikan visi adalah kekuatan terbesar Steve Jobs. Bagaimana nih friends? Kalian tentu saja menggemari film-film Pixar kan? Film Pixar mana yang paling bagus menurut kalian? Dan tokoh mana yang harus kami bahas di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya friends. Oke, pantengin terus Zona Bisnis ID. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!